Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Wahyu Nuning Budiarti MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di SD 1 dan yang saya hormati teman-teman dari Prodi BGSD semester 3. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 10 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keterampilan menulis di kelas rendah. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Yang pertama ada saya, Dian Eriza Yuvani, dan rekan saya, Siska Karuniawati. Langsung saja, keterampilan menulis. Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang, sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu. Menurut Nurgiantoro, menulis adalah aktivitas mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Menulis merupakan kegiatan produktif dan ekspresif, sehingga penulis harus memahami kemampuan dalam menggunakan kosakata, tata tulis, dan struktur bahasa. Telah diketahui secara umum bahwa pelajaran menulis akan sangat berkaitan dengan membaca, sebagaimana pelajaran menyimak akan sangat berkaitan dengan berbicara. Hal ini berkaitan dengan catur tunggal yang dikemukakan Tarigan. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat pembelajaran menulis di kelas rendah. Dalam menulis permulaan, tujuannya adalah agar siswa dapat menulis kata-kata yang tepat. Pada menulis di kelas rendah, siswa diharapkan untuk dapat memproduksi tulisan yang dapat dimulai dengan tulisan eja. Contoh tulisan E, D, F, K, J, dan dapat berupa suku kata seperti suka, mata, harus, duka, serta dalam membentuk kalimat sederhana. Fungsi utama tulisan adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Menulis juga dapat menolong seseorang berpikir kritis. Menurut jurnal Francisca NC 2020, situasi yang harus diperhatikan dalam menulis adalah maksud dan tujuan sang penulis, pembaca atau pemirsa, dan waktu atau kesempatan. Lebih lanjut dalam jurnal Francisca NC mengemukakan manfaat menulis adalah sebagai berikut. Meningkatkan kecerdasan, mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas, menumbuhkan keberanian, dan mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manfaat menulis adalah mengembangkan kreativitas, yaitu dengan menemukan ide dan gagasan, mengumpulkan bahan-bahan, serta memperjelas suatu masalah. Manfaat dari menulis yang lain adalah mengembangkan pengetahuan dan kecerdasan, yaitu dengan membangkitkan pengetahuan yang pernah diketahui sebelumnya. Metode meningkatkan keterampilan menulis di SD kelas rendah. Metode meningkatkan keterampilan menulis di SD kelas rendah dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain metode SAS, struktural analitik sintetik, metode abjad, metode kupas rangkai suku kata, dan metode kata lembaga. Metode yang sering digunakan oleh pengajar yaitu metode SAS, struktural analitik sintetik. Alasan mengapa metode SAS dipandang paling baik antara lain karena metode ini menganut prinsip ilmu bahasa umum bahwa untuk bahasa terkecil adalah kalimat, memperhitungkan perkembangan pengalaman bahasa anak, dan metode ini menganut prinsip menemukan sendiri. Melalui strategi tersebut, semangat dan prestasi siswa meningkat menjadi lebih baik. Keterampilan menulis tidak hanya digunakan dalam pelajaran bahasa Indonesia saja, dalam bahasa Inggris pun ada latihan menulis. Selanjutnya yaitu tahapan menulis di kelas rendah. Tahap pra-menulis merupakan persiapan untuk menulis, yaitu mencari dan menemukan sesuatu yang ingin dikemukakan. Tahap pra-menulis dalam proses menulis jarang diperhatikan, akan tetapi tahap ini merupakan tahap yang sangat penting dan menentukan dalam tahap-tahap menulis selanjutnya. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh siswa adalah memilih topik, mempertimbangkan tujuan dan bentuk, mencari, memperoleh, dan menyusun ide-ide serta bahan penulisan. Menulis permulaan di kelas rendah. Langkah-langkah pembelajaran menulis permulaan. Yang pertama yaitu pengenalan huruf. Pengenalan huruf dengan menulis di kelas rendah dapat dilakukan dengan beberapa tahap sesuai dengan perkembangan siswa, yaitu latihan memegang pensil dan duduk dengan sikap dan posisi yang benar, latihan gerakan tangan, latihan mengeblat, yakni menirukan atau menebalkan suatu tulisan dengan menindas tulisan yang telah ada, latihan menghubung-hubungkan tanda titik-titik yang membentuk tulisan, latihan menatap bentuk tulisan, latihan menyalin baik dari buku pelajaran maupun dari tulisan pada papan tulis, latihan menulis halus atau indah, latihan dikte atau imla, latihan melengkapi tulisan yang secara sengaja dihilangkan, menuliskan nama-nama benda yang terdapat dalam gambar, mengarang sederhana dengan bantuan gambar.
Yang kedua yaitu menulis tegak bersambung. Menulis huruf tegak bersambung atau menulis huruf halus memiliki banyak manfaat bagi anak-anak. Ketika anak menulis dengan tangan, sensori motorik halus, sentuhan, dan visual anak-anak aktif secara bersamaan. Proses pengembal dan garis miring yang tipis pada huruf tegak bersambung melatih anak tentang ketegasan, kelembutan, dan ketekunan. Yang ketiga, menulis permulaan dengan huruf kapital pada huruf awal kata permulaan kalimat. Menulis permulaan dengan memperkenalkan cara menulis huruf besar atau huruf kapital gede awal kalimat diajarkan di kelas 2 SD. Dalam pengajaran menulis permulaan ini, cara siswa ditugaskan untuk menuliskan kembali kalimat demi kalimat kata buku catatan masing-masing. Contoh, ayah pergi ke kantor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.